Baik, saya mau buat pertanyaan dulu karena kita bawa Pak Agus ya. Siap-siap ya. Pak Agus mungkin bisa bantu atau panitia nanti yang angkat tangan duluan ya. Panitianya tolong dilihat yang angkat tangan duluan siapa, nanti baru jawab. Jadi angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu terus baru jawab. Jangan jawab dulu baru angkat tangan. Baik, saya mau nanya Bapak Ibu semua dari tadi yang kita bahas. Pertanyaan saya sederhana. Surat dan ayat berapa ya yang menyatakan bahwa nafsu itu dua, mendorong kejahatan dan nafsu yang dirahmati? Angkat tangan dulu ya, silakan. Surat berapa, ayat berapa? Ya, silakan. Oh ya. Ya silakan ya Bu ya. Ini muknya muk siap menerima kejadian. Jadi Ibu kalau pas minum ngelihat siap menerima kejadian, suami maki-maki ngomongnya apa? Alhamdulillah. Karena siap menerima kejadian. Siap sekali lagi ya. Surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa ya apa ya? Surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa setiap manusia itu pasti akan selalu diberikan masalah oleh Allah. Surat dan ayat berapa bahwa Allah akan menciptakan manusia dari mani yang bercampur dan Allah hendak mengujinya. Itu ibu ya silakan Bu. Ayat salah ya. Oh ya. Ya, silakan Bu diambil Bu, mohon maaf. Ini muk ya. Satu lagi ya. Setelah itu nanti kita tanya jawab. Satu lagi, sekali lagi sekarang. Baik, pertanyaan saya. Surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa ya setiap manusia itu Allah hendak menciptakan untuk menjadi khalifatullah. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh, Bapak itu. Ya udah. Bapak itu? Baik, terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf ya Pak ya. Oh, ini jadikanlah sabar dan salat. Oh enggak. Baik, Bapak Ibu mumpung waktunya masih ada, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, kalau tidak nanti saya sampaikan lagi. Silahkan yang mau nanya. Ada enggak? Kalau tidak ada, saya sedikit ada tambahan. Tidak ada yang bertanya? Baik, silakan Mbak. Silakan, kalau memang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati kita itu kan selalu ada bisikan ya. Ya. Ya, ada kalanya kita itu berada dalam situasi dua-duanya ini bimbang gitu loh. Ya. Kadang-kadang kalau yang menurut setan kejahatan itu sudah pasti, tapi ada kalanya bisikan itu kita berada di tengah-tengahnya gitu. Kira-kira untuk membedakannya bagaimana? Baik, jadi pertanyaan Bapak ini adalah bagaimana misalnya, coba Pak, saya simpulkan ya. Misalnya dua keputusan itu dua-duanya baik begitu, atau dua keputusan ini dua-duanya jelek, atau jelek dan baik. Ya, dua-duanya bisa terjadi. Kita berada di persimpangan gitu dalam memahami bisikan dalam hati. Atau ginilah, misalnya Bapak sedang bekerja di suatu perusahaan, terus tiba-tiba ada yang menawarkan yang lebih gaji lebih besar, begitu aja, atau gimana? Boleh. Gitu ya. Kan ini umum ya. Jadi biasanya realita adalah ketika kita misalnya bekerja di suatu perusahaan, sudah berjalan lama, tiba-tiba ada tawaran yang lebih besar. Begitu atau gimana? Ya kurang lebihnya begitu. Oke, misalnya ini kasus yang biasa terjadi ya. Kira-kira secara umum Bapak mau ambil atau tidak biasanya? Lebih besar kan? Benar ya? Baik. Tapi pertanyaan kedua, salah benar kita tidak tahu kan? Baik, sekarang saya balik. Yang terpenting di sini itu adalah
keputusannya atau siap menerima resiko setelah mengambil keputusan itu? Misalnya ada keputusan A dan C, A dan B, Pak. Yang terpenting itu adalah setelah mengambil keputusan, Bapak Ibu tuh siap menerima resikonya atau berpikir keputusannya? Siap menerima. Sebanyak biasanya orang-orang itu mau mengambil keputusan tapi tidak siap menerima resikonya. Padahal yang Allah inginkan itu bukan masalah keputusannya. Yang Allah inginkan siap tidak konsekuensinya ketika Bapak melakukan keputusan A atau keputusan B-nya. Ngerti nih Bapak Ibu? Kayak saya waktu dulu lah saat kejadian saya disuruh memilih apakah saya harus bekerja atau berdakwah, Pak. Dua-duanya kan ibadah, Pak. Bekerja ibadah, dakwah juga ibadah. Apa yang terjadi? Saya milih bekerja, Pak. 2011 sampai 2017 saya tetap bekerja. Salah? Tidak salah. Wong bekerja ibadah kan, saya menafkahi keluarga saya. Tapi ternyata 2018 ketika memang saatnya saya Allah memberikan petunjuk kepada saya, tiba-tiba saya harus berdakwah, Pak. Kira-kira kalau saya berdakwah dari 2011 sampai sekarang dengan 2018 kemarin, beda atau sama hasilnya harusnya? Jadi sebenarnya yang menjadi poin utama itu bukan masalah keputusannya, Pak. Tapi apakah kita sudah siap menerima resikonya ketika mengambil A atau B? Orang itu biasanya mengambil keputusan tapi tidak mau menerima resikonya. Akhirnya pusingnya di situ, Pak, di tengah-tengah, Pak. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kenapa harus siap dua-duanya? Selama niat kita, ya, selama niat kita lurus kepada Allah, kira-kira kalau salah Allah akan luruskan nggak Pak nanti, Pak? Nggak usah khawatir, Pak. Yang penting niat Bapak benar-benar lurus karena Allahnya. Jadi bukan masalah keputusannya, Pak, ya. Niat kita itu lurus atau tidak. Karena dimanapun saya kerja juga ibadah, dakwah juga ibadah. Dan dua-duanya pasti ada konsekuensinya. Jelas, Pak, ya? Jadi kebanyakan kayak misalnya suami banyak jamaah saya yang laki-laki pengen poligami tapi nggak mau menerima resikonya. Yaitu ketahuan istri yang sama. Konyol ini, Pak. Harusnya berani nggak menerima resikonya? Harusnya berani. Nah, kalau saya termasuk yang tidak berani menerima resikonya, Pak. Karena memang di ridho Allah itu berbeda. Ya, jelas ya, Bapak ya? Jelas apa ya? Jadi bukan keputusannya, Pak, ya? Boleh nambah satu pertanyaan? Oh, silakan. Ngapunten, Ustaz. Ya, silakan. Sebetulnya nafsu itu siapa, Ustaz? Nafsu itu siapa, Ustaz? Nafsu itu adalah gerombolan jasmani. Oke, saya kupas dulu ayatnya ya. Surat 7 ayat 172. Ya. Surat 7 ayat 172. Surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Baik, ini yang ngomong manusia atau bukan? Yang ngomong manusia atau bukan? Hah? Bukan Pak Agus. Ini saya mau terjemahin ayatnya, Bu. Saya ulang ya. Ini yang ngomong manusia atau bukan? Hah? Coba baca, sini saya baca. Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa. Berarti yang ngomong manusia atau bukan? Manusia itu apa, Pak? Jasmani dan ruhani. Ini sudah ada jasmaninya belum? Berarti manusia atau bukan? Terus apa? Jiwa, ruh.
Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi manusia tuh yang jadi, saya mau nanya ya, kita ini siapa? Kita ini siapa? Yang namanya manusia itu jasmani dan ruhani. Yang ngomong siapa? Ruhnya. Kenapa Allah bilang agar nanti di belakang kemudian hari kamu jangan? Berarti sebenarnya nanti yang bertanggung jawab siapa? Ruhnya, jiwanya manusia atau bukan? Manusia itu apa? Jasmani dan ruhani. Ini apa? Berarti manusia bukan? Bukan. Ini di alam ruh sebelum kita muncul jadi manusia, Pak. Ngerti ini? Tapi nanti meninggal yang ditanya apa? Ruh juga. Jadi hidup itu perjalanan apa? Perjalanan ruh. Jelas Bapak dan Ibu? Cuman karena Allah ingin membuat perjalanan itu dan ingin tahu mana yang beriman dan yang tidak beriman, maka Allah ciptakan bumi dan Allah lahirkan yang namanya ciptakan manusia. Berarti ruh itu dibungkus dengan apa? Jasmani. Jadi ruh itu apa kesimpulannya? Ruh itu siapa? Ruh itu sesuatu yang nanti akan bertanggung jawab. Ngerti gak Pak? Jadi yang bertanggung jawab nanti siapa? Ruh atau jiwa, benar? Jadi jiwa atau ruh itu adalah sesuatu yang bertanggung jawab. Berarti di luar itu bertanggung jawab atau tidak? Oke, saya mau nanya, nanti nafsu bertanggung jawab atau bukan? Nafsu itu bertanggung jawab atau tidak? Loh. Saya ulang. Tanggung jawab siapa? Ruh atau jiwa. Berarti di luar itu jiwa atau bukan di luar itu? Berarti ketika kita jadi manusia nanti ada namanya jasmani, ada akal, ada nafsu. Mereka bertanggung jawab tidak? Berarti nafsu itu apa? Di luar jiwa. Di luar yang bertanggung jawab. Makanya Bapak Ibu hidup jangan menturutkan hawa nafsu karena dia tidak bertanggung jawab. Tetap yang bertanggung jawab ruhnya. Makanya sholat harus jasmani dan ruhani atau jasmani dan ruh dan nafsu. Nah kalau jasmani dan ruhani itu tumanina atau cepat-cepat? Kalau cepat-cepat pakai apa? Sudah berapa tahun sholat cepat-cepat? Padahal nanti nafsu tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu kalau ada kejadian tuh marah atau sabar? Kalau sabar pakai apa? Ruh. Kalau marah pakai apa? Yang bertanggung jawab yang mana? Kasihan nggak ruh kita Pak? Jadi nafsu, akal, jasmani itu tidak akan bertanggung jawab. Mereka hanya menjadi saksi. Tapi yang menjadi saksi, yang bertanggung jawab adalah jiwa atau ruh. Jadi harusnya yang benar, panglima kita ketika kita menjalani hidup itu harusnya yang dominan nafsu atau ruh kolbu. Selama ini nafsu Pak. Jelas Pak? Karena nafsu itu bahan bakarnya apa? Bahan bakar dari nafsu apa? Api. Sama nggak? Ada yang sama nggak dengan makhluk yang lain? Makanya setan cenderung lebih dekat kepada hawa nafsu. Jadi kalau ibu-ibu marah tuh berarti ngikutin siapa? Jadi kalau orang marah tuh berarti orangnya seperti jelas siapa ya? Jadi ruh nafsu itu adalah sesuatu yang bukan jiwa. Berarti di luar itu semua. Nggak usah pusing lah. Sebenarnya banyak, nanti ada pelajarannya nafsu itu berapa saya banyak tahu. Cuman biar sederhana dulu ya pemahamannya ya. Baik, ada lagi? Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian Bapak Ustadz dari pagi hingga sore hari ini, saya kira kesimpulan paling penting adalah bahwa
kita itu pada intinya itu harus berserah diri dan meyakini bahwa apapun ketentuan Allah itu adalah yang paling sempurna. Betul. Tapi di sisi lain Allah juga menganugerahi kita dengan akal. Betul. Allah menyuruh kita untuk ikhtiar. Nah ini sampai di batas mana ranah Allah dan ranah manusia itu maksudnya kita membedakannya sampai di titik mana kita boleh menggunakan akal kita dan pada sampai titik mana kita harus percaya bahwa itu adalah ranahnya Allah. Baik. Terima kasih. Saya mau nanya ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya sederhana. Di dalam diri kita ada dua hal. Satu yang namanya akal atau logika, satu yang namanya iman. Jelas ini? Ini pelajaran pertama ini Bapak Ibu. Pertanyaan saya, tugas kita sebagai makhluk Allah di surat 13 ayat 11, Allah merubah nasib suatu kaum berdasarkan usaha. Jadi tugas kita apa? Usaha. Usaha sebagaimana? Semaksimal mungkin. Sekarang pertanyaannya, maksimalnya di mana Pak? Kan itu yang Ibu sampaikan kan? Saya mau nanya nih. Orang menyesal. Itu gara-gara apa? Orang menyesal itu kenapa? Itu orang kecewa, orang menyesal. Orang menyesal itu gara-gara tidak maksimal. Coba kalau dulu saya ngurus anak saya dengan benar. Coba kalau dulu saya nggak cerai sama suami. Coba kalau saya dulu belajar sekolah sampai S3. Kenapa orang menyesal? Gara-gara tidak maksimal. Jelas Ibu-ibu? Berarti pertanyaan saya, berarti sejauh mana kita tahu kita maksimal atau tidak? Berarti sampai Ibu tidak menyesal. Mengerti ya Bu? Ya Allah, saya sudah ibadah maksimal, mau apa lagi? Ya Allah, saya sudah berusaha untuk mempertahankan, tapi suami saya tuh, mau apa lagi? Jadi orang maksimal itu apa? Cirinya? Tidak menyesal. Seperti di surat 32 ayat 12. Silahkan dibuka. 32 ayat 12. Jadi kata kuncinya itu aja Bu ya, karena tiap orang berbeda-beda. Pak, kalau dia tidak menyesal bagaimana? Nah, nanti ceritanya lain. 32 ayat 12. 12. Ya. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadap Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Ini orang yang ngomong orang apa? Orang mati, minta dikembalikan lagi ke dunia. Kenapa dia minta dikembalikan ke dunia? Kenapa menyesal? Karena tidak ibadah maksimal. Coba kalau dulu saya sabar dengan benar, mungkin saya mendapatkan pahala tanpa batas. Coba kalau saya ikhlas, mungkin saya di jalan yang lurus. Nah, saya khawatirnya Bapak Ibu nanti menyesal. Terus kalau sudah minta kembali ke dunia, Allah bilang telat. Kalau orang sudah mati telat Bapak Ibu. Makanya sekarang coba Ibu maksimalkan ibadah Bapak Ibu, perbaiki sholat yang benar, perbaiki sabar yang benar, jalani di jalan yang lurus supaya Bapak Ibu tidak menyesal. Jadi kenapa membedakan orang maksimal dan tidak maksimal Bapak Ibu? Cirinya hatinya tidak menyesal. Ya, sudah bagaimana? Sudah maksimal kan begitu ya Bu? Jelas Bapak Ibu? Nah, saya khawatirnya Ibu tidak maksimal nanti di hadapan Allah. Kenapa ya saya dulu nggak sabar? Padahal kalau suami saya menjengkelkan tuh harusnya senang. Nanti Ibu menyesal begitu. Telat kata Allah nanti. Ya, mumpung sekarang ibu-ibu masih di dunia, maksimalkan. Jelas Ibu-ibu ini? Pak? Jadi ranah kita apa? Usaha kita apa? Porsi kita apa di dalam tawakal tuh? Berikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya? Terserah kepada Allah. Itu namanya metode tawakal. Kayaknya kelas 1 lagi Pak, harusnya dibuka lagi satu yang khusus metode lagi. Jadi kayak saya di Cilacap, itu ada 2 kelas. Satu kelas awal, 7 IPH, satu kelas lanjutan, harusnya begitu Pak. Biar maksudnya tuh yang
yang baru-baru bisa memahami. Mungkin kalau nanti kapan-kapan begitu Pak harusnya. Jadi akhirnya yang 7 IPH dasar itu bisa nyambung Pak. Baik ya, karena waktunya sudah habis ya, bagus ya. Ya, karena waktunya sudah habis dan sudah azan lagi. Mohon maaf dari saya kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu ini. Tadi kan saya bilang wajar tidak wajar ya, sesuai janji saya. Ini dimaafkan nggih? Ya. Sekalian ditutup doa, tapi sebelum ditutup doa. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kira-kira menurut Bapak, Ibu, ya acara ini sangat bermanfaat apa? Nah, bermanfaat. Kalau misalnya Ustadz Oke didatangkan kembali, kira-kira siap enggak? Nah, tentu ngomongnya siap itu sekaligus apanya kira-kira? Ya, dakwah itu kan tidak sekali dua kali ya. Insya Allah kontinuitas gitu ya, sehingga ya iman kita tercas terus kan gitu ya, karena iman itu turun dan naik. Nah supaya stagnan apalagi bisa naik, dicas terus kan. Nah tapi itu butuh apa kira-kira? Insya Allah. Makanya kita itu nanti ya, kira-kira kalau beliau ini di grup dimasukkan dan kita itu bisa istilahnya bisa sharing dengan beliau langsung di grup. Ibu-ibu mau nggak? Mohon maaf Pak ya, saya tanya ibu-ibu aja dulu. Yang banyak masalah rupanya ibu-ibu Pak. Begitu ya. Nah sekali gitu, misalnya kalau kita itu untuk kelangsungan dakwah Ustadz ya, dan itu juga ke anunya kita juga ya, bermanfaat bagi kita. Nah kalau kita ajak untuk pohon amal kira-kira, nah mau nggak kira-kira? Alhamdulillah Ustadz. Ya berarti Allah baik, semua Ustadz. Saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, pohon amal ini saya biasanya kalau kajian di kota-kota manapun, karena memang kita tidak buat HTM, tidak buat tiket masuk. Jadi mau yang nyumbang 10, yang nyumbang 20.000 di Bandung melakukan itu. Misalnya kayak saya buat di Marriott, waktu kemarin di Bandung di JW Marriott, itu kan biayanya luar biasa besar ya. Tapi pohon amal itu misalnya dari 150%, ada yang nyumbang, ada yang tidak salah. Yang penting Ibu tetap bisa dan tidak ada tarif apapun. Karena saya kemanapun tidak menerima uang, amplop dan isinya Pak, saya nggak nerima. Karena memang dilarang oleh guru kita. Jadi yang namanya ilmu Allah tuh harus murni, benar-benar saya menyampaikan ikhlas karena Allah. Cuman kan ada hotel, ada akomodasi ya. Nah itulah mungkin yang Pak Agus sampaikan tadi. Ya, jadi kita sistemnya tidak ada tiket masuk, tidak ada uang masuk, karena ini kan sudah lama berjalan ya. Baru yang pertama-pertama saya tolerir ya, nggak ada masalah. Cuman kalau sudah berjalan ini, jadi intinya mau nyumbang berapapun silahkan, yang penting acara ini bisa berjalan. Jadi yang tidak punya uang pun bisa ikut ngaji. Ya, kemarin ada waktu di Bandung itu yang nyumbang 10.000 ada Bu, nggak apa-apa. Dan kita tidak larang semua itu. Intinya saling bekerja sama untuk misalnya berjalan di jalan Allah. Jadi ibu jangan ada paksaan, aduh saya nggak punya uang terus nggak datang, nggak begitu ya. Pokoknya ibu datang saja, insya Allah kalau niatnya semua karena Allah pasti dicukupkan. Jelas ya Bapak Ibu ya, karena ustadznya gratis, tidak ada. Ya, saya tidak menerima, tanya Pak Agus ya, saya tidak menerima uang dan memang tidak boleh oleh guru kami. Kenapa? Karena kami menyampaikan petunjuk bukan ilmu. Kalau ilmu itu ibu dengerin bubar pusing, kalau petunjuk itu ibu akan dijalani. Jelas ya Bapak Ibu? Ya. Bagaimana kok Bapak Ibu tahu cirinya ustadz yang mendapatkan petunjuk sama yang tidak mendapatkan petunjuk? Bagaimana caranya? Ya, terima ampun. Nah, surat Yasin ayat 21 ada ayatnya. Ntar belum selesai ini. Biar Bapak, makanya kita saling membantu aja ya Bu ya. Lihat. Yasin ayat 21. 36 ayat 21 ya. Ibu perhatikan, bagaimana kok kita tahu mana petunjuk, mana ilmu? Kan ada dua ustadz, ada yang petunjuk, ada yang ilmu. Ya. Kan. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ustadz yang mendapatkan petunjuk itu pasti tidak menerima imbalan. Tapi untuk terselenggara acara ini kan nggak pakai daun kan?
Nah, mari kita sama-sama sesama muslim bersaudara saling tolong menolong. Tidak usah khawatir 10.000, 10.000, 20.000, 20.000. Nggak punya bilang nggak punya. Nggak usah gengsi ya. Karena posisi manusia itu cuma dua, tangan di atas atau yang di bawah. Yang menerima dengan yang diterima. Yang memberi sama yang menerima, kan cuma itu aja. Ya, ibu silakan posisinya yang mana? Mau yang menerima atau yang memberi? Kenapa ingin yang memberi? Karena Allah memerintahkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jelas ya? Jadi sumbangan-sumbangan itu bukan buat saya loh, itu buat acara selanjutnya, ya. Jelas Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Sedikit berbagi pengalaman. Jadi pada saat pertama kali kenal sama Ustadz Oke, saya ikut MPC di Batu, Hotel Purnama. Nah, beliau dengan materinya sudah dahsyat seperti ini. Alhamdulillah kok saya itu menghubungi Pak Oke. Nah, alhamdulillah dayung bersambut, dan itulah pengalaman pertama setelah kami mendatangkan beliau di tempat ini. Nah, kami itu kan sudah terbiasa memberikan amplop. Nah, dalam hal itu tanda terima kasih. Loh, kaget betul karena beliau menolak. Nah, ini kok lain dengan yang lain gitu loh. Nah, akhirnya ya gitu. Nah, cuman begini Bu, nah, kami itu tadi itu kan transport, akomodasi, macam-macam itu kan insya Allah butuh itu ya dana. Nah, sementara itu kami itu didukung dari donatur. Cuman ya karena Allah juga, donatur kita mampu. Ya karena Allah lagi. Cuman kami mau berbagi pahala, tapi tidak ada limit berapapun. Nah, itu yang penting ya. Nah, satu yang di garis bawah itu amplop, nah, katakanlah ini sedekah gitu, bukan untuk ustadz, untuk kita bersama. Terus yang kedua, tidak ada batasan, tidak ada minimal gitu, berapapun. Dan yang tidak juga tidak apa-apa, langsung masuk saja. Tapi tetap melalui pendaftaran. Kenapa? Karena kami mengkondisikan kursi dan konsumsi. Begitu ya. Kembali lagi, bermanfaat enggak? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Langsung bisa ditutup dengan doa mungkin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan langkah kita untuk mempraktikkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, serta khususon kepada kita semua yang hadir di sini ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah kami agar kami berada di jalan yang Engkau ridhoi, yaitu jalan yang lurus ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan yang terutama ya Allah, khususon berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya memohon maaf dari hati saya yang paling dalam, ini dimaafkan ini. Kan tadi saya ngomong wajar, tidak wajar, aneh dan lain-lain ya. Tapi intinya marilah jangan terlalu lama pusing menghadapi masalah hidup. Hidup cuma sekali Pak. Kalau Bapak Ibu dibuat terus menderita, kapan mau bahagianya? Jelas ini? Karena menderita tidak menderita pun tetap harus dijalani. Baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.